Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Dan di video kali ini saya akan kembali lagi memberikan contoh-contoh soal terkait dengan soal P3K Guru untuk tahun 2024 ya. Nah, kembali saya akan memberikan contoh soal terkait dengan soal SGT untuk P3K Guru. Ini untuk semua guru ya Bapak Ibu. Nah, bagi teman-teman yang baru saja melihat channel YouTube ini atau menonton video kami, silahkan juga ditonton video-video kami sebelumnya yang secara khusus membahas soal-soal P3K tahun 2024 untuk semua guru. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk subscribe saluran OPS Desa agar tidak ketinggalan info-info seputar dunia pendidikan dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal atau juga ke soal-soal untuk PPPK tahun 2024, yaitu terkait dengan materi SGT. Soal yang pertama di sini adalah Anda memiliki beberapa siswa yang tampak tidak tertarik dengan materi pelajaran yang Anda bawakan. Bagaimana Anda akan mencoba meningkatkan motivasi dan perhatian mereka? Yang A, Anda akan mengabaikan siswa-siswa tersebut dan fokus pada siswa yang lebih termotivasi. Kalau ada kata-kata mengabaikan atau menghukum atau misalkan membiarkan, itu kita lewati saja agar waktunya itu tidak habis dalam membaca pilihan-pilihan yang ada. Yang B, Anda akan mencari cara untuk membuat materi pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa-siswa tersebut. Kita simpan dulu untuk opsi B. C, Anda akan memberikan hukuman. Nah, ini juga ada hukuman, kita tinggal saja, nggak usah dilanjut ya. D, Anda akan menyarankan agar siswa-siswa tersebut pindah ke kelas lain. Ini juga tidak pas ya. E, Anda akan memberikan tambahan tugas kepada siswa-siswa tersebut agar ia bisa lebih fokus belajar sendiri. Di antara pilihan-pilihan ini, pilihan yang paling masuk akal itu adalah opsi B sama opsi E. Lalu kira-kira opsi mana yang bisa kita pilih? Di sini siswanya itu tidak tertarik dengan materi pelajaran yang kita bawakan. Maka bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasinya? Maka tentu saja ketika kita meningkatkan motivasi peserta didik dan perhatian mereka, maka cara yang paling sesuai itu adalah yang opsi B. Kita akan mencari cara untuk membuat materi lebih menarik agar siswa itu tidak merasa bosan. Karena di sini ada kata-kata tidak tertarik, maka bagaimana cara kita membuat pembelajaran untuk lebih menarik. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah opsi yang B. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Selama pelajaran, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda tampaknya selalu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Anda mencurigai bahwa siswa tersebut mungkin memiliki kecemasan sosial. Sebagai guru, apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil demi mendukung siswa tersebut? A, Anda secara langsung menanyakan kepada siswa di depan kelas tentang keengganannya berpartisipasi dan kontak mata. B, Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut, kita tinggal saja, nggak usah diteruskan. C, Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhan di kelas. Kita simpan dulu opsi C. D, Anda meminta siswa lain untuk mendorong siswa tersebut agar lebih aktif dan berpartisipasi selama diskusi kelas. Yang E, Anda secara rutin memilih siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan di kelas agar ia terbiasa berbicara di depan umum. Nah, di antara pilihan-pilihan ini, itu kan intinya itu atau kasusnya itu di dalam soal ini itu adalah siswa itu selalu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi aktif. Nah, guru itu curiga bahwa siswa tersebut memiliki kecemasan sosial. Maka apa yang harus kita lakukan dalam mendukung siswa tersebut? Maka di antara pilihan-pilihan ini, opsi yang paling sesuai itu yaitu antara C kemudian E. Nah, lalu bagaimana untuk memilih di antara opsi-opsi terbaik ini? Maka kita lihat dulu soalnya, kita pahami dulu soalnya. Nah,
Untuk soalnya itu kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu siswanya itu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Maka di sini ada satu siswa ya. Ketika ada satu siswa, maka hal yang paling utama itu adalah jawabannya itu adalah C. Yang C itu yaitu mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhan di kelas. Karena hanya ada satu siswa, maka kita lebih baik itu bertemu secara langsung. Kalau Anda secara rutin memilih siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan di kelas agar ia terbiasa berbicara di depan umum, ini bagus, tetapi bisa saja nanti malah siswa lebih terbebani, lebih cemas seperti itu, kan tidak pas. Maka yang paling sesuai itu adalah yang opsi C. Lanjut soal nomor 3. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, nah di sini itu ada kata-kata mencipta. Bapak Ibu kembali lagi pahami untuk taksonomi belum ya. Nah di sini untuk mencipta itu berarti kita membuat sebuah karya atau kita mengusahakan kalau siswa itu memiliki sebuah karya atau membuat sebuah karya. Yang A, maka rumusan yang paling sulit itu yang mana? A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B, menyebutkan fungsi tanaman. Kalau menyebutkan itu bukan mencipta ya, ini pengetahuan. C, menjelaskan sifat tanaman pandan. Ini juga tidak masuk. B, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa, ini juga tidak sesuai. Yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini untuk keterangan mencipta, ranah pengetahuan untuk mencipta itu adalah yang A dengan yang E. Nah, di sini itu kita lihat bahan dasarnya itu adalah apa, ya. Kemudian kompetensi dasarnya itu adalah mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta yang tepat adalah, yang paling tepat itu jawabannya itu adalah E, membuat produk. Karena sudah jelas mencipta, maka kita akan membuat atau menghasilkan sebuah produk. Lanjut untuk soal nomor 4. Seorang guru mencari materi dari media dari internet, mencari materi dan media dari internet. Saat menyusun rancangan pembelajaran atau RPP, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. B, menganalisis potensi strategik relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D, melihat kebermanfaatan peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. C, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, di sini itu langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran itu yang mana? Maka dari antara pilihan-pilihan ini yang paling sesuai adalah opsi A, yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Kemudian barulah kita mencari materi dan juga media yang sesuai untuk pelajaran tertentu dalam menyusun RPP. Jadi kita harus menyesuaikan dulu terhadap kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikatornya. Oke, lanjut soal nomor 5. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanan. Untuk melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanan untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A, datang di sekolah sebelum pembelajaran, B, mengajar mata pelajaran dengan baik, C, membangun semangat kekeluargaan,
D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. C. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Nah, di sini Bapak Ibu dipahami betul-betul. Di sini itu adalah terkait dengan kenyamanan, ya, dalam pelayanan. Untuk melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanan. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru itu adalah bagaimana menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Ini terkait dengan lingkungan di kelas dan di sekolah seperti itu. Maka bagaimana cara kita? Caranya itu adalah dengan cara membangun semangat kekeluargaan. Jawaban yang paling sesuai itu adalah C. Karena terkait dengan pelayanan kita, bagaimana sikap kita terhadap peserta didik. Kalau datang di sekolah sebelum pembelajaran itu sudah jelas ya. Mengajar mata pelajaran dengan baik ini terkait dengan pembelajarannya, bukan lingkungannya. Melengkapi sarana dalam pembelajaran ini juga terkait dengan pembelajarannya, bukan lingkungannya atau bukan kondisi ramah atau sikapnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C. Lanjut soal nomor 6. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai rendah. Langkah yang harus Anda ambil adalah A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. C. Menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur, ini nggak usah. C. Kita lewati. D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. E. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Nah, ini opsi yang paling sesuai. Kalau C jelas tidak ya. Kemudian yang E juga kurang sesuai ya. Nah, di sini itu kan kita sebagai guru itu dianggap sangat kompeten. Namun ternyata anak didik kita itu mengalami kemerosotan. Terlihat sekali dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai yang rendah. Maka langkah yang harus diambil itu bagaimana? Maka yang paling sesuai itu adalah opsi yang A. Kita harus mengevaluasi materi pelajaran yang kita berikan sesuai dengan modul ajar seperti itu. Jadi opsi yang paling sesuai itu adalah yang A. Kalau meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya itu enggak sesuai ya, enggak pas karena di sini banyak peserta didik yang memiliki nilai yang rendah seperti itu. Kalau menganggap masalah sepele itu jelas sangat tidak sesuai. Mengusulkan tambahan jam pelajaran ini bisa kita usulkan kepada pihak sekolah agar kita bisa memberikan materi-materi tambahan di luar jam belajar seperti itu. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya juga ini lumayan sesuai. Jadi tapi opsi yang paling pas itu adalah opsi yang A. Lanjut soal nomor 7. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi hari hujan amat deras dan sungai tersebut bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir, maaf ya, itu double malah. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah, nah jadi kita ingin belajar terkait dengan lingkungan. Nah belajarnya itu di sungai. Namun tiba-tiba hujan deras dan terjadilah banjir atau kemungkinan itu akan terjadi banjir. Maka hal apa yang harus kita lakukan untuk mengganti situasi itu? A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam tempat lain. C. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. D. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menanamkan protokol keamanan. Nah, untuk opsi D jelas tidak ya, karena di situ itu bahaya. Kemungkinan itu akan terjadi banjir kalau kita tetap memaksakannya, itu sangat berbahaya. D itu tidak sesuai. E juga tidak sesuai. Walaupun kita melaksanakan dengan protokol keamanan, karena di situ siswanya banyak, tetap bahaya. Apalagi
akan kemungkinan itu akan terjadi banjir. Jadi yang E juga tidak sesuai. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan, pemodelan itu enggak sesuai juga ya. Yang paling sesuai itu adalah yang A kalau menurut saya. Ya, jawabannya itu adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Jadi kita bisa melakukan tetap belajar di lingkungan tapi ke tempat yang lebih aman. Kalau melakukan revisi rencana pembelajaran itu tidak mungkin ya. Kita tidak mungkin melakukan revisi padahal kita sudah mau melaksanakan pembelajaran. Nanti pada akhirnya waktunya akan habis membuat revisi pembelajaran. Lanjut soal nomor 8. Anda merupakan pembimbing ekstrakurikuler PMR di sekolah Anda. Setelah setahun Anda menjadi pembimbing, datanglah seorang guru baru yang pernah mendapat pelatihan kesehatan. Lalu ia ditugaskan untuk membantu Anda sebagai wakil karena Anda sedang sibuk mengerjakan tesis Anda. Setelah diperhatikan, kemampuan guru muda tersebut dalam pengetahuan mengenali ilmu kesehatan lebih baik daripada Anda. Sikap yang seharusnya Anda tunjukkan padanya adalah, ini ada guru baru. Kita itu sebagai pembimbing ekstra PMR. Kemudian ada guru baru dan di situ langsung dijadikan sebagai wakil karena kita sedang sibuk tesis. Dan ternyata guru baru itu lebih pandai atau lebih menguasai ilmu kesehatan ketimbang kita. Maka sikap kita itu bagaimana? A. Karena dia lebih pintar dari Anda, sebaiknya saya berhenti saja menjadi pembimbing dan menyerahkan tugas Anda kepadanya, itu enggak sesuai. Senang karena dia meringankan tugas Anda dan Anda terlepas dari tanggung jawab seorang pembimbing. Kita simpan dulu. Saling berbagi informasi yang bermanfaat dan bersedia belajar dari guru muda tersebut. Ini lebih sesuai, kita simpan dulu juga. Meskipun dia lebih pintar, Anda hanya memberikan sebagian tugas kecil. Ini enggak sesuai. E. Karena dia lebih pintar dari Anda, sebaiknya saya memberikan sebagian tugas Anda kepada guru muda tersebut. Ini juga kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah opsi yang C. Saling berbagi informasi. Ya, meskipun dia itu sudah lebih paham tentang kesehatan terkait dengan kesehatan daripada kita, tapi kita bisa berbagi informasi. Barangkali ada informasi dari dia yang bisa kita gunakan atau kita bisa menambah wawasan kita, dan juga kita bisa memberikan informasi kepada dia barangkali ada sesuatu yang belum dia pahami. Jadi opsi yang paling sesuai itu adalah yang C. 9. Anda melihat bahwa budaya membaca siswa relatif kecil karena kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan dalam menyediakan buku untuk membuat siswa terbiasa membaca. Anda pun mengajukan pendapat kepada pihak sekolah untuk mendesain sudut-sudut sekolah menjadi sudut baca, sehingga anak-anak mempunyai tempat istirahat yang nyaman, juga tersedia buku-buku yang menarik dan bebas dibaca ataupun dipinjam oleh siswa. Namun dana tidak tersedia dan guru-guru berpendapat bahwa hal itu hanyalah menghamburkan dana karena buku-buku akan cepat rusak dan hilang jika tidak dikelola oleh pihak perpustakaan. Hal yang Anda lakukan yaitu A. Anda meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini akan membuat siswa menjadi semangat membaca dan senantiasa merawat buku. B. Anda akan membentuk kelompok pencinta buku untuk bergantian merawat buku yang ada di sudut baca nantinya. C. Anda meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku dari donatur dan mengelola sudut baca hingga waktu yang ditentukan. D. Anda akan berusaha mendapatkan buku-buku secara gratis dari donatur sehingga pihak sekolah cukup memberikan izin saja. E. Anda minta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku secara gratis di media sosial. Nah, di sini itu kita mempunyai sebuah ide, kita mempunyai sebuah saran kepada pihak sekolah karena siswa kita itu relatif kecil minat bacanya. Nah, kemudian kita mengusulkan untuk di setiap kelas itu ada ruang baca atau sudut baca. Tetapi ada beberapa guru yang tidak setuju hal itu. Mereka beranggapan bahwa hal itu akan menghambur-hamburkan uang dan juga buku juga cepat rusak dan hilang. Maka bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini? Maka jawaban yang paling sesuai itu adalah opsi C, Bapak Ibu. Anda meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku dari donatur dan mengelola sudut baca hingga waktu yang ditentukan. Jadi kita harus bisa kita meminta pada pihak sekolah memberikan izin untuk mencari buku-buku dari donatur karena
Kalau tidak diberikan izin juga nanti akan ada kesalahan. Nah, tapi juga harus ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan, tidak eh, kemudian seenaknya kita. Maka yang paling tepat itu adalah C. Selain kita sudah mendapatkan izin, juga kita mendapatkan target. Jika memang tidak bisa kita temukan atau kita dapatkan, maka kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Seperti itu nggih. Lanjut soal nomor 10. Sebagai guru di sebuah sekolah di daerah terpencil, Anda menyadari bahwa beberapa materi dalam kurikulum tidak sesuai dengan realitas dan kehidupan sehari-hari siswa. Bagaimana Anda seharusnya menyusun pendekatan mengajar agar materi lebih relevan bagi siswa tanpa menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan? A. Mengabaikan kurikulum dan hanya mengajar materi yang Anda anggap relevan dengan kehidupan siswa. Kita tinggal saja. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler tambahan di luar jam pelajaran untuk mendapatkan materi dengan realitas siswa. C. Menyampaikan feedback kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait ketidaksesuaian kurikulum. D. Mengintegrasikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari siswa ke dalam pembelajaran sambil tetap mengikuti kurikulum yang ada. C. Meminta siswa untuk mengabaikan bagian-bagian kurikulum yang tidak relevan dan fokus pada materi lain. Nah, di sini kita itu sebagai guru ya di daerah terpencil dan menyadari bahwa materi dalam kurikulum ini tidak sesuai dengan realitas dan kehidupan sehari-hari siswa kita. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan itu? Dengan cara kita juga tetap mengikuti kurikulum, namun juga tetap sesuai dengan kehidupan sehari-hari di siswa. Maka jawaban yang paling sesuai itu adalah yang opsi D. Mengintegrasikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari siswa ke dalam pembelajaran sambil tetap mengikuti kurikulum yang ada. Jadi tetap mengikuti kurikulum yang ada, kemudian diintegrasikan atau digabungkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, nomor 11 ini silahkan Bapak Ibu dijawab di kolom komentar, dan juga nomor 12 ya Bapak Ibu. Saya bacakan dulu soalnya, nanti kita bahas di pertemuan atau di video saya selanjutnya. Anda adalah guru matematika di sebuah SMP. Suatu hari Anda mendapatkan tugas dari pihak sekolah untuk membuat soal ulangan harian untuk kelas 8. Anda diminta untuk membuat soal yang sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Namun Anda merasa kesulitan karena materi yang harus diujikan cukup sulit dan kompleks. Anda khawatir jika membuat soal yang terlalu sulit, siswa akan mendapatkan nilai rendah dan merasa frustasi. Sebaliknya, jika membuat soal yang terlalu rendah atau mudah, siswa akan merasa bosan dan tidak tertantang. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Membuat soal yang bervariasi tingkat kesulitannya, mulai dari mudah, sedang, hingga sulit, kemudian memberikan bobot nilai yang berbeda untuk setiap tingkat kesulitan soal. B. Membuat soal yang sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa di kelas 8, yaitu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, kemudian memberikan nilai yang sama untuk setiap soal. C. Membuat soal yang mudah saja agar semua siswa dapat menjawab dengan benar, kemudian memberikan nilai maksimal untuk setiap soal. D. Membuat soal yang sulit saja agar siswa dapat belajar lebih keras dan meningkatkan kemampuan mereka, kemudian memberikan nilai minimal untuk setiap soal. E. Membuat soal yang bervariasi tingkat kesulitannya, mulai dari mudah dan sedang, kemudian memberikan bobot nilai yang berbeda untuk setiap tingkat kesulitan soal. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar ya Bapak Ibu. Untuk soal nomor 11 nanti kita bahas bersama-sama di video saya selanjutnya. Kemudian di soal nomor 12 juga dijawab di kolom komentar ya Bapak Ibu. Soalnya adalah, Anda adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2. Anda sedang mempersiapkan ulangan akhir semester untuk kelas 10. Anda ingin membuat soal ulangan yang sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi lulusan, serta mampu mengukur kemampuan siswa secara komprehensif. Namun Anda merasa kesulitan untuk membuat soal ulangan karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan referensi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda mencari soal ulangan dari internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, kemudian menyelin atau menyusukan soal tersebut dengan materi yang telah Anda ajarkan. B. Anda minta bantuan dari guru bahasa Inggris lainnya di sekolah Anda atau di sekolah lain untuk berbagi soal ulangan yang telah mereka buat atau gunakan sebelumnya. Yang C. Anda membuat soal ulangan sendiri dengan menggunakan kreativitas dan inovasi Anda, serta memperhatikan kriteria penyusunan soal yang baik seperti validitas, reliabilitas, kesukaran,
dan daya beda dan keseimbangan. D. Anda mengabaikan soal ulangan dan hanya memberikan nilai kepada siswa berdasarkan tugas-tugas yang telah mereka kerjakan selama semester seperti kuis, presentasi, atau proyek. E. Anda membuat soal ulangan sendiri dengan menggunakan bantuan internet serta memperhatikan contoh soal di internet dengan kriteria penyusunan soal yang baik seperti validitas, reliabilitas, kesukaran, daya beda, dan juga keseimbangan. Silahkan Bapak Ibu dijawab untuk 2 soal ini di kolom komentar, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu untuk contoh soal SGT untuk P3K guru untuk semua guru nggih. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Desa untuk mendapatkan info-info seputar dunia pendidikan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.